واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم في الدين والدنيا والآخرة هدينا ولا نصل حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. الحمد لله, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, inayah, hidayah, taufik kita dapat Allah kumpulkan di masjid fi baitin min buyutillah melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjut dengan kajian ilmu fiqih. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya itu, man shallal fajra fi jama'atin aw shallal ghadah fi jama'ah aw shallal subh fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams wa shalla rak'atain kana ka'ajri al-hajji tammah atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang salat subuh berjamaah dan dilanjut dengan qa'ada yadhkurullah, dia duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir, hatta tatlu'a asy-syams, sampai matahari terbit, thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Ya. Apa yang dia dapat daripada pahala yang Allah berikan, maka amalan tersebut seperti pahala haji. Ya. Bukan hanya di situ, tambah haji yang apa? Sempurna. Mudah-mudahan ya, walaupun kita tahun ini tidak berangkat haji, ya mudah-mudahan tahun depan kita bisa berangkat. Amin. Ya. Dan sekalipun kita belum berangkat dan kita tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan kita mendapatkan pahala orang yang haji. Intinya niatkan dengan sungguh-sungguh. Ya, ketika kita ada hal sehingga kita tidak bisa melaksanakan haji, ya, itu ada hadis riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, ya, untuk menghajikannya. Jadi ketika seorang itu berniat haji atau sudah jalan haji, ya, di jalannya atau di rumahnya ada kendala sehingga dia tidak bisa melaksanakan haji, maka Allah ciptakan malaikat, ya, yang akan menghajikan dia sampai hari kiamat. Ya. Ini terbukti di antara Imam Abdullah bin Mubarak, ya, Imam Abdullah bin Mubarak, ketika beliau hendak melaksanakan haji saat itu, orang saat haji saat itu berkafilah atau rombongan besar.
jauh-jauh hari atau sebelum bulan-bulan sebelumnya mereka melaksanakan perjalanan, ya, perjalanan kafilah haji. Nah, ketika di tengah-tengah jalan, Imam Abdullah bin Mubarak ini ulama besar, ya, banyak kitab-kitab beliau juga, Az-Zuhd Ar-Raqa'iq, ya, Imam Ahlus-Sunnah, ya, beliau. Walhasil Abdullah bin Mubarak ini ra'a fi tariqihi, ketika haji melihat di jalannya ada seorang wanita, imra'atan ma'aha mayyitah, seorang wanita yang sedang memegang apa? Membawa bangkai. Ya. Ini pemandangan yang tidak lazim. Akhirnya Abdullah bin Mubarak, ya, memberanikan diri untuk bertanya kepada wanita tersebut. Ya, mana tasta'ina bihadhihi al-maitah? Apa yang kau perbuat dengan bangkai ini? Ya, sehingga ceritanya wanita ini mengatakan, wanita ini menyatakan, ini bangkai halalun lana wa haramun alaikum. Ya, ini bangkai, ini hewan ini halal buat kami, haram buat kalian. Di sini paham. Ya, bukan langsung, wah, kok bisa? Mana dalilnya? Enggak, paham beliau. Maksudnya apa yang halal di situ? Dia sangat membutuhkan. Perempuan ini sangat butuh sekali, ya, sehingga apa? Sehingga dia terpaksa memakan bangkai untuk dia dan keluarganya. Ya, paham beliau. Akhirnya apa yang terjadi? Atakullah, ya, memberikan semua, ya, zadi, semua bekalnya beliau untuk haji itu diberikan kepada wanita tadi, dan beliau apa? Pulang. Gak jadi haji. Ya, baru gak jadi haji saat itu. Walhasil beliau pulang banyak. Ya, pulang satu orang gak tahu siapa. Walhasil mereka melanjutkan perjalanan yang lainnya sampai ibadah haji. Nanti setelah haji selesai kan itu masa perpulangannya itu lama juga, jalan kaki, ya, ada yang pakai kendaraan tunggangan, ya. Akhirnya pas kemudian musim pulang ke tempat masing-masing, banyak orang yang apa? Yang menyambungkan perkataannya dengan Abdul Mubarak ketika masih di Mekah. Jadi mereka tuh melihat Abdul Mubarak, ya, ketika apa? Melaksanakan ibadah haji, melihat, bahkan apa? Dapat berbicara dan lain sebagainya. Ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jangan kita bandingkan itu dengan logika kita saja. Mana mungkin? Bukan mana mungkin, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengerjakan, dan Nabi Muhammad yang mengatakan. Tadi kan disebut Allahu malaika, Allahu malaika. Allah membuatkan malaikat untuk menghajikan dia. Ya, itu semuanya. Wa madzalika 'ala Allah bi'aziz. Itu semua bagi Allah yang mudah, gampang. Allah menciptakan alam semesta, jagat raya yang luar biasa istimewa ini, mampu. Ya, apalagi cuma menciptakan apa? Satu malaikat untuk menghajikan satu orang. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya, ini peristiwa seperti ini kita jadikan apa? Ibrah, ya, pelajaran. Nah, kita dengan niat yang kuat, banyak beberapa hal yang tidak bisa kita haji tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat untuk menghajikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tos haji itu, ya, adalah apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan mencari gelar, ya, agar dibilang Pak Haji. Ya, jangan, hati-hati itu. Penyakit juga itu. Ya, di haji tahun ini tujuannya buat apa? Karena tahun depannya atau beberapa bulan setelahnya ada pemilihan gubernur, pemilihan kepala desa. Biar ada apanya? Biar ada hak titiknya. Itu udah berubah, ya, niatnya udah berubah di situ. Sayang, ya, haji yang sangat luar biasa, ya, perjuangannya juga sangat luar biasa, jadi gugurkan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya, duduknya kita sampai isyraq, ya, dapat apa? Dapat mendapatkan, ya, pahala haji yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita masih di pembahasan perkara-perkara yang menjatuhkan seorang tersebut dalam kemurtadan.
bersama, zaman ini luar biasa fitnah. Kita kalau baca, makanya kita ini kalau kurang ya dasar, kita sadar jangan sembarang lihat video, lihat mansyurat atau share-sharean orang. Ya, kenapa? Ya karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya itu ada dampaknya. Ya dampaknya ada tuh, entah positif atau negatif. Kalau kita sekiranya belum tahu ini siapa yang ngomong, ini siapa nanti dulu, ya udah kita patokan sampai kita udah tahu dan dari siapa itu ucapan. Sekarang luar biasa di medsos itu, ya terkadang isinya bagus, luar biasa. Pas kita buka komentarnya, la ilaha illallah, ya serem bacanya, mencaci ini, memaki ini, memfitnah ini, dengan fitnah-fitnah yang kecil, ya seperti fitnah syirik dan lain sebagainya, itu luar biasa di hati. Ya makanya kita udah bahas kemarin, di antara penyebab orang itu murtad ketika mengatakan apa? Mengatakan kepada orang muslim ya kafir, ya musyrik. Ketika orang mengatakan oh ya orang kafir, oh ya orang musyrik, maka hukumnya apa? Yang bicara seperti itu kalau tidak ada bukti atau orang tadi ini orang muslim, maka hukumnya bisa murtad, itu murtad dengan ucapan. Ya. Dan juga ketika seorang mengatakan lau amaralillah bikada lam af'alhu aw law ra'atani lahu jannah ma dakhaltu mustakhifan aw mudhiran bil i'nad. Ya, ini masih pembahasan murtad dengan sebab ucapan. Contohnya lau amaralillahu bikada lam af'alhu. Ada orang disuruh sholat, ya, kamu ini sholat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bilang, andai kan Allah sendiri yang memerintahkan saya untuk sholat, saya tidak akan mengerjakan. Luar biasa ucapan seperti itu. Ya. Atau dia bilang, bahkan law a'tani lahu jannata ma dakhaltuhu, ma dakhaltuha. Ya. Bahkan kalau Allah masih saya suka, saya tidak bakal mau masuk ke saya. Andai kan Allah memberikan surga kepada saya tidak akan masuk. Mustakhifan, apa yang namanya surga? Ya, nah, ini luar biasa. Ya, kalau akhadana bitar kiswa ma'aman ada fi min al-marad zalamani, atau dia bilang kalau Allah mengazab saya, ya, ketika saya tinggalin sholat, ya saya ini karena saya ini sakit, tapi Allah masih mengazab saya, berarti Allah itu telah menzalimi saya. Loh, ini luar biasa. Jadi ucapan-ucapan seperti ini itu seperti lumrah zaman ini bagi anak-anak muda dan sebagainya. Ya, ucapan-ucapan la ilaha illallah. Makanya ya memberikan pendidikan agama ya untuk anak-anak, dan kita dulu orang tuanya ya sebelum anak-anak, itu hukumnya wajib. Ada seorang datang, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qalu ya Rasulullah, ya, ada orang berkata kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, qad alimna haqqal walid, fama haqqal walid. Ya Rasulullah, saya tahu, kami telah mengetahui hak orang tua kepada anaknya. Apa hak anak kepada orang tuanya? Nabi menjawab, an yuhsina ismahu wa yuhsina adabah. Ya, hendaknya diperbaiki namanya, diperbagus namanya, dan diperbagus adabnya. Berarti adab itu tidak bukan adalah agama. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika surah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian akan api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka adalah manusia kufar, ya, wal hijarah dan bebatuan. Bebatuan di sini banyak ada yang menafsirkan berhala-berhala. Ya, itu adalah bahan bakar berhala, bahan bakar neraka. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya,
ketika ayat itu dibacakan, beliau mengatakan alimuhum wa adibuhum. Ajarkan mereka dan didiklah mereka. Ya, ketika ayat itu diturunkan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan alimuhum wa adibuhum. Bahkan Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ya, beliau menukil kalam as-salafun saleh yang mengatakan as-salah minallah, as-salah minallah wal adabu minal walid. Ya, as-salah itu kebaikan atau perubahan seorang baik, perubahan seorang buruk ke baik, ya, itu perbaikan hakiki. Apa kata Imam Bukhari yang menukil ulama salaf sebelum beliau? As-salahu minallah, perbaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal adabu minal walid, tapi adab itu dari siapa? Dari orang tua. Tuh. Ya. Jadi as-salah minallah wal adabu minal walid. Jadi tugas kita memberikan pelajaran, memberikan pemahaman. Nanti bagaimana anak ini tumbuh dan dengan keyakinannya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya masyaallah muslimin rahimakumullah, di antara penyebab murtad juga bisa dengan pertama dengan niat, kedua dengan ucapan, ketiga dengan pekerjaan. Ya. Nah, pekerjaan itu yang sudah kita bahas juga sebelumnya. Jadi antara sujud dengan kepada berhala, ya, kepada makhluk dan sebagainya, ini menyebabkan seorang dapat masuk ke dalam kemurtadan. Ya. Jadi yang sangat banyak sekali itu adalah dengan sebab ucapan. Lalu bagaimana seorang yang murtad hukumnya? Ya, ini kita bahas hukum Islam dan juga kita harus pahami. Setiap ada hukuman-hukuman, ini yang mengeksekusinya bukan per orang, ya, tapi siapa? Hakim. Harus diingat nih, setiap hukuman-hukuman dalam Islam, entah itu hukuman cambuk, hukuman rajam, ya, atau ta'zir, habs dengan penjara dan sebagainya, ini yang menghukum siapa? Yang menghukum hakim atau pemerintah, ya, bukan perorangan. Lalu bagaimana ketika hakim tidak ada di satu negeri? Ya udah, berarti dia apa? Ya dengan sebab tadi tidak ada hakim, ya udah berarti dari hal ini dia tidak dicampur. Ya, bukan berarti ketika seorang itu minum khamar, misalkan minum khamar, berapa hukuman cambuknya? 40 kali cambuk khamar itu. Minum minuman keras, terang-terangan, ya, atau dia ngaku dia telah minum minuman keras, maka hukumannya 40 kali cambuk. Nah, siapa yang mencambuk nanti? Hakim yang mengeksekusinya. Orang yang menuduh zina, ya, menggosip, bilang apa itu dia tuh zina sama fulan atau dia zina dengan fulana, nggak ada bukti, hukumannya 80 kali cambuk. Hati-hati itu. Mengiyakan juga sama. Dia nggak nuduh, dia nggak manggil orang lain zina, tapi apa? Mengiyakan, ya, mengiyakan. Dia cerita kepada orang lain, iya dia tuh zina tuh. Jadi mengiyakan, dengar kabar dia nih berbuat zina itu. Emang kalau didata memang kayak benar dia, ya benar kayak gitu. Nah ini apa hukumannya? Qadzaf, ya, maka hukumannya apa? Bisa dicambuk 80 kali cambuk. Ya, jadi sebagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, ketika Sayyidatuna Aisyah dituduh main serong dengan sahabat, ini luar biasa tuduhannya. Ya, memang saat itu penebar fitnah, ya, yang seperti kita jelaskan siapa? Ibnu Salul, ya, Ibnu Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ketika dia melihat, ya, Sayyidah Aisyah terlambat di dalam peperangan, ya, atau di dalam perjalanan, kafilahnya Nabi berangkat terlebih dahulu ke Madinah. Saat itu Sayyidatuna Aisyah, beliau punya kalung perhiasan beliau hilang.
ya sedang qadil hajat, ya sedang apa? Sedang membuang hajat, ya. Dan saat itu apa? Kalungnya hilang, atau perhiasan hilang. Beliau cari. Nah, ketika beliau cari, ternyata kafilahnya sudah berangkat semua, ya, sudah berangkat semua tuh. Mungkin nggak gitu Sayyidah Aisyah, kan? belum ada di kafilah tersebut. Akhirnya beliau datang ke tempat itu, ke khaimahnya beliau, sudah nggak ada orang. Nah, ternyata ya ada seorang sahabat Nabi juga saat itu terlambat juga. Akhirnya apa? Bertemulah Sayyidah Aisyah dengan sahabat Nabi tadi. Dan itu pun ketika pulangnya berjarak jauh, ya, nggak berdua-duaan, ya, berjarak jauh, dikawal tuh Sayyidatuna Aisyah sama-sama sama sahabat tadi. Sampai kota Madinah, orang-orang munafik di situ, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, orang Yahudi saat itu di kota Madinah, ini bahan untuk menjatuhkan Sayyidatuna Aisyah. Ya, difitnahlah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sampai terus menyebar fitnah di kota Madinah saat itu. Dan ada sahabat-sahabat Nabi yang termakan fitnah, yang mengiyakan. Ya, ini nggak langsung turun ayat. Beberapa hari saya nggak tahu apa-apa, datang ke rumah, ya, beliau biasanya nggak seperti tidak ada apa-apa, beliau nggak tahu apa-apa. Nah, setelah beberapa hari, ya, beliau merasa ada yang beda dengan sikap-sikap orang-orang, ya, sikap-sikap orang yang beda. Akhirnya apa? Sehingga cerita beliau tahu beliau sudah difitnah. Ya, beliau jelaskan kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, ya, tidak lama kemudian turunlah ayatul barah atau ayat apa? Ayat pembersihan nama Sayyidatuna Aisyah. Nah, ketika ayat itu turun dan sudah diketahui sebelumnya juga, ya walladzi yarmuna muhsanat, ya, turun juga ayat apa? Orang yang menuduh wanita-wanita yang terjaga, ya, maka apa hukumannya? Fajriduhum thamanina jaldah. Ya, cambuklah 80 kali cambuk. Soal itu banyak dicambuk. Di antaranya ada sahabat Nabi yang apa yang mengiyakan, kebawa dengan apa? Dengan fitnah tersebut, akhirnya belum cambuk juga. Ya, kita lihat sekarang, ya, bagaimana orang menuduh zina, ya, luar biasa, hati-hati. Itu nanti di bab ada, di bab hudud namanya, di bab hukuman-hukuman. Nah, seorang yang telah murtad bagaimana? Yajibu ala man waqa'a min riddah ala 'udufara al-Islam. Langkah pertama, wajib bagi setiap orang yang murtad, ya, dia mengerjakan perkara yang menyebabkan dia murtad. Ya, seperti menghina syariat. Jangan kira menghina syariat itu seluruh syariat. Enggak. Satu syariat dihina. Dulu ada menghina cadar, menghina jilbab, ya. Itu hati-hati. Menghina syariat itu bisa apa? Menyebabkan seorang itu murtad. Ya, menghina jilbab dihina sama dia. Ya, syariat-syariat Nabi dihina sama dia. Bahkan sunnah kan syariat juga dihina. Ya, seperti siwak misalkan, apa itu siwak itu? Jorok misalkan dulu. Ya, padahal dia tak tahu siwak itu luar biasa. Ya, bahkan para ilmuwan itu meneliti, ya, fadilah siwak itu memang banyak sekali. Siwak itu, ya, jangan susah-susah. Sekarang banyak, ya, pas lagi gigi yang dulunya itu nggak ada ini, pakai sekarang dengan siwak. Itu luar biasa. Ya, Nabi Muhammad SAW senantiasa bersiwak. Bahkan ketika beliau wafat, ya, sebelum wafat, belum minta siwak, ya, minta siwak. Dan siwak ini memang perkara yang setan tuh gak suka. Makanya kita sering lupa tuh, ya, sering ingat apa? Kalau ada handphone, ya, ketinggalan, ya, bisa itu, bisa putar balik kan, baru depan gang, handphone ketinggalan, pulang lagi ya, ngapain? Bawa handphone. Tapi kalau siwaknya ketinggalan, ya, bahkan kalau ketinggalan punya ini kan punya, ya, tuh siwak. Nah, siwak ini, ya, merdatul darah, masukkan syaitan.
Penyebab Allah ridha dan penyebab murka syaitan, siwak. Ya. Ada seorang ulama yang mencatat fadilah siwak sampai 72 faedah. Ya, ada seorang ulama mencatat faedah siwak sampai 72 faedah. Luar biasa. A'dhamuha, di antara yang paling besar faedah siwak apa? Memperlancar ruh, ya, melepas daripada jasad. Ya. Dan juga melancarkan lidah untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika dia mau mati. Ini kan faedah luar biasa. Siwak. Ya, setan nggak suka, lupa dulu. Ya, karena kita udah beli, udah taruh, lupa lagi. Memang setan tuh sengaja. Ya, dibisikin biar dia lupa dengan siwak. Ya, makanya kalau beli siwak, jangan beli satu pak beli. Ya, kalau hilang pakai lagi. Dan juga siwak itu bukan pertama beli sampai hilang nggak pernah dicuci. Ya, setiap pakai dia mau sholat harus cuci, atau setelah dia mau wudu pakai siwak, setelah dicuci. Nanti sholat bersih kan? Nah, setelah sholat mau wudu lagi nanti dicuci lagi, kayak gitu. Ya, pakai siwak. Karena Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Aula syuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Kalau bukan karena takut memberatkan umatku, tapi luar biasa bagi kita ya. Kalau bukan karena takut memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap hendak melaksanakan sholat. Dalam riwayat hendak melaksanakan wudu. Maka siwak itu sangat dianjurkan sebelum kita wudu, sebelum kita sholat, ya. Atau ketika mulut berubah nih, aromanya udah enak, pakai siwak. Bangun tidur pakai siwak. Bahkan mau masuk rumah pakai siwak, keluar rumah pakai siwak. Ya, luar biasa itu fadilah atau ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang menghinakan, yang meremehkan, nah ini bisa menyebabkan murtad. Jadi yang pertama kali sikap ketika seorang itu murtad, ya fauran al-audu fauran ila Islam. Dia wajib ya kembali dengan cepat, jangan nunggu lagi. Jadi kepada kembali Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, bagaimana? Apakah harus ada saksi? Dia telah berbuat perbuatan murtad, misalkan dia mengucapin atau dia niat, ya. Misalkan dia udah pengen masuk agama lain, saya mau masuk agama Nasrani nanti, ada minggu misalkan. Ya, jangan nunggu minggu satu dia udah apa? Udah kafir tuh hukumnya. Akhirnya apa? Ya Allah, saya nyesal, saya ngomong kayak gitu di dalam hati tadi. Bagaimana nih? Langsung dia buru-buru kembali kepada Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, nggak perlu ada ngumpulin orang dulu, nggak perlu, langsung aja saja. Kalau dia orang apa? Orang murtad. Ya. Wal iqla' ma waqa'a bihi riddah, dan mencabut dari hatinya agar tidak kembali kepada perbuatan tersebut. Ya, menyesal ya. Yang pertama dia kembali secara langsung seketika, cepat-cepat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah, dan setelah itu mencabut dari hatinya ya untuk tidak terjatuh dalam perbuatan tersebut lagi. Wajib alaihi nadam ala ma sadara minhu, dan dia wajib menyesal ya terhadap apa yang ia telah perbuat. Wal azmu ala la ya'ud bimithli, dan dia juga harus memiliki azam, niat yang kuat untuk tidak kembali kepada perkara tersebut. Wa qadha ma fatahu min wajib syara' min tilkal muddah. Apabila ada pekerjaan yang wajib ketika dia murtad yang ditinggal sama dia, ya, maka dia wajib apa? Mengqadhanya. Misalkan dia murtad tahun 2010, tahun 2015 dia apa? Dia kembali kepada Islam. Berarti selama 5 tahun dari 2010 sampai 15 itu sholatnya, ya sholat wajibnya,
puasanya itu wajib diapakan? Dibayar. Ya, dikulur. Ya. Fa'ilam yatub, kalau dia tidak taubat, bagaimana nih? Wajiban istitabatuhu, wajib diminta taubat. Nasihatin, ya nasihatin. Ini perbuatan murtad tak boleh. Ya, ya sekarang kan atas nama apa? Kebebasan kan katanya. Ya, kebebasan beragama dia bilang. Ya, udah salah, mau apa berhujah? Ya sebagaimana orang kafir, orang Kristen, jadi kalau mau masuk Islam bebas. Lah kenapa kalau masuk Islam nggak boleh? Ada orang ngomong gitu. Itu secara luarnya orang nggak paham apa hakikatnya. Dia bakal bilang apa? Oh iya juga. Orang kafir masuk Islam, nggak boleh maksa. Orang Islam masuk orang kafir. Ya, itu terserah dia. Ya, inilah penting kita belajar. Ya. Apa jawabannya? Ketika seorang sudah masuk ke agama Islam, di Islam ada peraturan. Ya, ada peraturan. Ya bukan seenak hati kita. Ya jangankan ya Islam yang luar biasa besar. Ke dalam masjid pun ada peraturan. Ya, ada peraturannya, handphone di silent atau handphone dimatikan. Jangan melakukan perbuatan ya, yang apa? Ya, yang mungkar dan sebagainya. Ada peraturan. Di rumah ada peraturan. Ya, kita punya perusahaan ada peraturan. Ya, Islam pun ada peraturan. Apa peraturannya? Ketika seorang murtad, ya, hukuman ini ada peraturan. Jadi nggak bisa bebas sudah, nggak usah ditahan-tahan, nggak usah dihukum. Nah, itu perbuatan apa? Yang tidak ada dasar. Ya, dia menghukumi dengan logikanya saja, tidak dengan agama. Nah, apabila dia tidak taubat, wajib diminta taubat. Ajak dia untuk kembali pada Islam. Ya, wala yuqbalu minhu illa Islam, dan tidak diterima dari kecuali apa? Islam. Jadi misalkan dia masuk Kristen, pas kita taubat terus saya masuk Yahudi aja, lah nggak bisa. Masuk mana? Islam. Dipinta taubat selama 3 hari. Hari pertama masih apa? Nggak mau kembali. Ya udah tunggu dulu. Mungkin hari kedua dia masih udah berpikir. Hari kedua masih juga. Hari ketiga masih juga. Sampai 3 hari berturut-turut. Ya, dipinta taubat tidak mau taubat juga, maka hukumannya apa? Dibunuh. Hukumannya dibunuh. Orang murtad hukumannya apa? Al-qatl, dibunuh. Ya. Nah, setelah dia wafat tidak boleh dikuburkan di pemakaman muslim. Orang murtad. Ya. Dan nanti warisannya dia tidak menerima waris dan dia tidak mewariskan. Karena di antara syarat waris itu yang memberikan yang mewariskan itu harus apa? Harus muslim. Al-ayatul kafir muslim wal kafir muslimah. Ya, orang kafir tidak mewariskan kepada orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir. Ya, melainkan nanti ada perkara-perkara pengecualian. Ya, seperti orang misalkan ayahnya orang kafir, anaknya muslim, ayahnya meninggal. Ini kalau hukum aslinya dia tidak dapat waris dari bapaknya. Ada pendapat dari Syekh Mutawalli Syarawi bahwa seorang anak tadi boleh mengambil harta si bapak, ya, ketika jika tidak diambil ini harta, ya, ini bakal apa? Mafsadah atau keburukan, menyebabkan keburukan. Ya, seperti diambil sama orang kafir, ya, maka apa sama anaknya diambil aja nggak apa-apa. Ini pengecualian. Tapi itu bukan atas nama waris, ya, hanya pengambilan harta saja, ya, atau pengambilan aset, ya. Ini pengecualian. Nah, orang yang murtad, ya, mati dia, maka apa? Maka tidak mewariskan dan juga tidak menerima waris, ya, ketika dia orang kafir, ya. Misalkan dia murtad, ternyata orang tuanya meninggal, orang tua muslim. Ketika pembagian waris, si murtadnya apa? Tidak dapat, ya, dan waris. Hukum Islam seperti itu. Ya. Apa pendekatan
terhadap logika kita, seorang yang murtad itu dibunuh. Ya sekarang orang murtad itu berkhianat. Ya, berkhianat. Berkhianat pada siapa? Bukan pada makhluk dikhianat, tapi pada siapa? Yang Khalik. Jadi pencipta alam semesta dikhianati. Itu kan berarti apa? Luar biasa. Ya, bahkan Allah SWT itu mengampuni semua dosa selain dosa apa? Syirik atau dosa kafir. Ya. Wa yabtulu biha shaumuh. Kalau dia udah murtad lagi puasa, batal puasanya. Tayamumnya batal, nikahnya juga ya batal. Ya, nikahu qabla dukhul batal. Ya. Awal walau fil awal itu disebut mani yang muharram difarjiha, batal ya. Jadi secara otomatis ketika suami istri ya istrinya murtad, ya udah berarti bukan istrinya lagi itu, pernikahannya batal ketika seorang itu keluar daripada agama. Wakata ba'dahu lam ya'ud al-Islam fil iddah. Jadi nikahnya dirinci. Kalau dia ya sebelum iddahnya habis dia kembali ke Islam, berarti apa dia masih muslim. Ya, atau pernikahannya masih sah. Tapi ya dia udah berhubungan dengan istrinya, misalkan akhirnya keluar Islam, murtad. Sebelum masa iddah dia udah balikan, berarti apa? Dia masih dalam keadaan pernikahan. Tapi kalau masa iddah sudah habis, berarti harus apa? Harus nikah dengan akad baru. Ya. Walau akad nikah ini tidak sah akad nikahnya. Orang murtad. Wa tahrumu dzabihatahu, haram penyembelihannya. Orang murtad. Ya. Wala yurith, tidak mewariskan dan juga tidak mendapatkan waris. Wali sholat alaih, tidak boleh disolatkan. Wali basar, tidak boleh dimandikan. Wali kafan, ya. Wali dufan, wa maluhu fai. Ya. Maksudnya apa? Tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafankan, ya. Dan hartanya menjadi fai. Fai itu nanti apa? Harta orang murtad untuk orang muslim. Jadi hartanya jadi untuk orang Islam. Ya. Ini ketika seorang apa ya murtad. Ya. Nah itulah masyaallah muslimin rahimahullah penutup daripada kitab tentang apa pasal menjelaskan tentang murtad. Ya, sebelumnya kita sudah bahas penyebabnya. Ya. Nah tadi itu efek daripada perbuatannya. Nah selanjutnya pembahasan baru yaitu wujub ada wajibat atau muharramat. Wajib melaksanakan kewajiban dari Allah dan wajib juga meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya semalam ya saya baca ada kitab Habib Muhammad bin Al-Haddad ya. Guru kita yang dulu pernah mengisi kajian sini ya, Muhammad bin Al-Haddad. Punya pesantren di mana Sukamakmur itu ya Citra walhasil Sukamakmur kemudian namanya walhasil di kitab beliau itu yang baru beliau launchingkan judulnya Kaifa takunu min ahli khair, bagaimana cara engkau menjadi orang baik ya, itu judul kitabnya beliau bahasa Arab kan belum ada terjemahannya. Walhasil di situ beliau yang membuat penyebab ya beliau merangkum ini kitab ketika beliau membaca kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad Sahih Berawatib. Itu dinamanya Nafaisul Anwiyah atau Nafaisul Anwiyah ya. Itu di antara kitab Imam Haddad. Ada apa di situ? Ada pertanyaan dari muridnya Imam Haddad. Ya, jadi ada pertanyaan. Ya. Nah, saat itu Al-Habib Abdullah Haddad ditanya oleh muridnya ya dengan beberapa pertanyaan. Apa itu pertanyaannya?
dijadikan ibrah. Di antara pertanyaan itu, ya, apa obat madawa? Madawa umat yatathaqal lil khairat. Wahai imam, apa obat bagi orang yang berat mengerjakan kebaikan? Mungkin ya, itu bisa buat kita tuh. Apa obat orang yang berat mengerjakan kebaikan? Ya, wa mail qalbihi lisyahawat, dan hatinya senantiasa condong kepada apa? Kepada kemaksiatan, kepada syahwat. Pertama, apa obat orang yang berat melakukan kebaikan? Ya, hatinya condong kepada syahwat. Ma'hubbihi lil khair, tapi dia senang dengan kebaikan. Ya, dia senang dengan kebaikan. Ya. Wa mahabbatil lil khair. Dia senang dengan kebaikan dan senang sama orang yang berbuat baik. Ya. Wa bughdhihi lisyarri wa ahlihi. Dan dia juga enggak suka, dia murka, dia ingkar terhadap keburukan, kemaksiatan dan orang yang berbuat maksiat juga. Ya. Ini unik di pertanyaan. Apa obat orang yang berat melakukan kebaikan? Condong hati kepada syahwat, ya, bersamaan dengan apa? Cinta dengan kebaikan, cinta sama orang baik, dan tidak suka, benci kepada keburukan, kemaksiatan, dan orang melakukan kemaksiatan. Ya. Apa jawaban beliau? Ya, asbab dzalika arba'ah. Ada muhaddad, penyebab perkara itu ada 4. Ya. Luar biasa benar. Ya. Apa itu yang pertama? Yang pertama al-jahal. Apa jahal? Bodoh. Al-jahal fid din. Bodoh perihal agamanya. Ya. Wa izalatuhu, ya, bil ilmin nafi'. Dan cara menghilangkan kebodohan yaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, kita dulu sekarang, alhamdulillah. Ya. Yang kedua, dha'ful iman. Ya, penyebab orang tadi melakukan hal tersebut karena lemahnya apa? Iman. Iman yang lemah. Wa taqwiyatuhu, ya, cara menguatkan imannya bagaimana? An-nazar fi malakutis samawat wal ardh. Mandang, ya, atau bertafakur pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tafakur. Cara menguatkan iman dia adalah bertafakur. Maka dengan apa? Dengan bertamasya, rekreasi, ya, ke gunung, ke laut. Itu jangan kita, momen seperti itu jangan kita biarkan begitu aja lewat. Jangan. Niatin ke puncak, niatnya apa? Tafakur. Ya, bukan nyari kemaslahatan di situ. Niat ke laut, ya, setelah di tengah-tengah laut kita tafakur, ya Allah, saya tidak ada apa-apanya. Kanan, kiri, belakang semuanya apa? Gak ada ujungnya di tengah-tengah laut. Ya, andaikan ombak besar benar-benar pas saya sudah selesai. Ya, tafakur. Tafakur ini ya tafakur pada apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama kita tafakur kepada siapa? Pada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena beliau diantara atau sayyidul makhlukat, pemimpin para makhluk adalah Rasulullah SAW. Tafakur bagaimana Nabi Muhammad SAW berjuang, beribadah, akhlaknya beliau bagaimana. Ya, tafakur itu siapa? Mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi yang sebab kedua kan, dhaful iman, lemah keimanan. Ya, caranya bagaimana? Tadi bertafakur akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mujalasati ahli khair. Ya, dan duduk sama orang-orang yang baik. Tuh, berpengaruh tuh. Hadir majelis ta'lim. Makanya ketika seorang minimal aja, minimal banget tuh 2 kali dalam 1 pekan, atau misalnya 1 kali untuk duduk di mana? Di majelis ta'lim. Ya, ini di luar kalau dia butuh dengan ilmu tersebut. Kalau butuh dengan ilmu berarti harus cepat, harus sampai, harus sesering mungkin.
Maksudnya berbutuh dengan ilmu. Dia misalkan setiap hari sholat, ya setiap saat dia sholat. Dia belum tahu mau sholat, berarti apa? Kewajiban bagi dia lebih berat. Dia harus ngaji lagi, ya luangkan waktu tuh ngaji lagi untuk mempelajari apa? Perkara yang wajib. Nah, kata ulama, ketika seorang ya tidak mendengarkan kebaikan, tidak duduk dengan orang baik, tidak duduk di majelis taklim, ya selama 1 pekan itu qasa qalbuhu, itu penyebab hatinya apa? Keras. Ya, makanya kita lihat ketika ada orang melakukan keburukan yang luar biasa, ya di luar jangkauan logika kita, dia bisa melakukan tersebut. Ya, itu biasanya orang tersebut apa? Tidak pernah duduk di majelis ilmu atau jarang sekali di majelis ilmu. Nah, orang yang hadir majelis ilmu setidaknya Allah jaga dia. Ya, kan di pertemuan sebelumnya kita bahas tuh bagaimana penjagaan Allah bagi orang yang menuntut ilmu. Di antaranya apa? Allah mudahkan dia menuju surga. Ya, dengan dipermudah di dunia, dipermudah di akhirat. Di mana di dunia Allah berikan taufik pada dia, ya kesempatan, ya untuk beribadah, ya Allah berikan tuh ketika di dunia mudah bagi dia. Buat baik itu mudah. Ada cara berbuat apa? Berbuat baik. Nah, tapi kalau sebaliknya, ini yang berbahaya. Yang ketiga, turul amal, banyak angan-angan dunia. Ya, turul amal. Kalau angan-angan akhirat boleh silakan. Oh, saya punya duit banyak, ya saya akan cukupi orang yang butuh. Ya, orang makin bisa saya akan kasih makan, boleh. Tapi kalau angan-angan dunia, saya pengen ini, ambisi, ya ambisi dengan dunia, kejar lagi. Oh, ini kurang kata saya. Baru 1 rumah kurang, harus 2, mobil harus 3, 4. Kejar terus, ya. Akhirat jadi tinggal. Sholat subuh kalau ada kerja pagi, ya masih bagus ya daripada sholat sama sekali. Tapi kalau lagi libur, ada subuhnya, ya ada subuhnya kalau libur. Kalau ada pekerjaan jam 4, ya jam 4:30 harus apa? Harus tepat waktu. Jam 4 udah bangun. Tapi kalau nggak ada kerjaan, lewat. Nah, ini berbahaya. Ya, menduakan sholat, siap-siap aja urusannya diakhiri sama Allah. Tapi kalau orang bilang, oh saya ninggalin sholat, kok urusan saya lancar? Ya, hati-hati dengan apa? Istidraj. Ya. Tapi sebenarnya orang yang ngomong kayak gitu, sebenarnya lagi diapakan dia? Sedang diazab itu sekarang. Cuma nggak kerasa. Ada orang datang ke Imam Hasan Basri, ya mengadu, ya atau apa menceritakan keadaannya. Wahai Imam, saya sering berbuat maksiat, tapi urusan saya lancar. Ya, apa kata Imam tadi? Ya, apakah kamu sholat malam 2 rakaat tadi sholat malam? Tidak, dia bilang. Apa kata Imam Hasan Basri? Ya, hukuman dari Allah ketika kamu tidak bisa sholat malam 2 rakaat itu udah hukuman yang berat dari Allah SWT. Ya, sebenarnya itu adalah hukuman yang apa? Yang berat. Kenapa? Karena di antara ya, Imam Syafi'i mengatakan apa? Laula suhbatil akhyar, ya, wa munajatullah fil ashar, ma ahbabtul baqa fi hadiddah. Umar bin Syafi'i mengatakan, laula suhbatul akhyar, kalau bukan karena berteman dengan orang soleh, ya, teman dengan anak orang majlis, ya, yang di situ apa? Mengubah hatinya untuk berbuat taat, ya, itu nggak apa-apa. Harus dierat ikat teman kayak gitu. Teman yang ikutin kita sholat, kita misalnya itu jangan sampai lepas. Itu teman akhirat tuh. Kata Imam Syafi'i, laula suhbatul akhyar, kalau bukan berteman orang baik, wa munajatullah fil ashar, dan munajat kepada Allah di waktu sahur. Ya, setidaknya
10 menit sebelum subuh. Mulai sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syafi'i? Ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar. Maka saya tidak suka, saya tidak ingin ya berlama-lama ada di mana? Di dunia ini. Ya dengan sebab perbuatan itu. Kalau bukan ya berteman dengan orang baik ya dan apa munajat pada Allah di waktu sahur, saya tidak suka ya atau saya tidak ingin ya berlama-lama di dunia ini. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang keempat, masyaallah rahimakumullah, penyebab orang berat mengerjakan kebaikan, syahwat ya, selalu condong dalam hatinya ya, bersama dengan cinta kebaikan dan tidak menyukai kemungkaran. Apa penyebabnya? Yang keempat kata Imam Haddad, aklu syubhat, makan perkara yang syubhat ya, yang syubhat aja tidak boleh dimakan, apalagi yang apa? Yang haram. Itu penyebabnya. Ya, kita lihat banyak sekali sekarang syubhat di mana-mana, haram di mana-mana. Ya, riba merajalela semuanya. Ya, di rumah ini. Ya, yang masih pakai kartu kredit tuh, hati-hati. Ya, kalau nanti dibayarnya dengan apa? Dengan lebihnya, ya itu bisa riba. Ya, bisa riba. Ya, bagaimana dia kasih makan orang rumahnya, anaknya, istrinya dikasih makan dengan perkara-perkara yang riba, syubhat. Ya, inilah penyebab dia berat melakukan kebaikan. Ya, hatinya senantiasa condong kepada kemungkaran. Ya. Padahal kalau dia mempelajari ilmu, dia tahu bagaimana yang halal, berniaga yang halal, berniaga yang riba seperti apa. Ya, karena itu sangat mirip sekali. Ya, karena ada Allah berfirman apa? Innamal bai'u mithlur riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, bai' itu jual beli itu seperti riba, maksudnya bersama. Tapi Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ya. Contoh, kita bahas dulu tentang penukaran uang. 1 juta uang lama tukar dengan 980.000 uang baru atau 980.000 uang baru. Ya, kalau langsung ditukar, ya bawa nih uang 1 juta uang lama ditukar 900.000 uang baru atau 90.000 uang baru, itu nggak pas kan? Itu langsung apa ya? Riba. Nggak boleh. Ya kenapa? Karena uang itu masuk kategori ribawi. Uang atau emas, perak atau uang kertas, ya makanan itu masuk apa ya? Perkara ribawi. Jadi kalau mau barter itu barter yang pas. Kecuali beda jenis. Uang apa? Uang rupiah dengan dolar beda. Ya, kalau dia samain rugi orang yang punya dolar. Ya, 100.000 rupiah ditukar maunya sama 100.000 dolar. Ya, apa kalau orang ada yang ngasih? Ya. Nah yang kedua gambaran ini Pak, 100 juta uang baru, uang baru ditukar dengan 1 juta uang lama. Nah yang punya uang baru minta, Pak saya minta uang jasanya. Ya, uang jasanya. Buat apa? Ya uang ini buat apa? Buat ngadirin duit. Kan perlu bensin, perlu penukaran, perlu ini perlu itu. Saya minta uang jasanya. Minta uang jasanya berapa? Jadi 20.000. Kasih. Ya, riba nggak? Nggak riba. Sama nggak tuh nominal yang dia dapat? Sama. Misalnya yang pertama dapatnya 950.000, yang kedua dapat juga 950.000, dan dia keluarin 50.000. Tapi dia dapat dari orang yang uang lama tadi 50.000. Ya, sama. Tapi caranya apa? Yang beda. Tuh. Makanya Allah mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Hampir sama. Ya. Dia pegadaian. Nah, pegadaian yang menjamur itu semua dari riba. Jadi kalau ada pemotongan dari awal, ya dipotong. Ini dia
meminjam atau menggadaikan emas, ya misalnya tak 1 juta, emas 1 juta, nanti pengembaliannya 1.100.000, ya langsung diangkat riba. Tapi kalau nggak langsung, ini sekian yang harus dibayar, tapi dibayar sekian nanti, dibayar 1 juta. Nah setelah dia pembayaran, minta apa? Yang sebagai tadi minta uang apa? Uang jasa lah, admin lah bahasanya, uang admin. Boleh nggak? Boleh. Intinya apa? Diangkatnya itu jangan sampai langsung ditambahkan. Ini nambah itu nggak boleh. Nah setelah akad selesai baru dia minta, ya. Nomor juga. Itulah masyaallah muslimullah 4 penyebab ya seorang berat berbuat kebaikan, condong kepada syahwat, ya, padahal dia juga ada rasa cinta kepada kebaikan dan tidak suka terhadap kemudaratan. Akan tapi berarti orang tersebut walaupun dia ya berat berbuat kebaikan, ya setidaknya dia masih ada cahaya dalam hatinya. Ya, jadi kalau orang maksiat tapi hatinya tuh masih menyesal, ya merasa ini dosa, ambil kabar gembira, ini orang masih bercahaya. Ya, kalau dia benar-benar bakal diambil sama Allah dan dipindahkan kepada yang cahaya. Tapi yang bahaya ini kalau orang maksiat bangga. Wah ini luar biasa bahayanya. Ya, dan untuk tingkat keselamatan juga kan, ya, sangat dikhawatirkan mati dalam keadaan